Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sesi ke-6 ini Ad-Darsus Sadis kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab saum, bab puasa, meskipun secara global tidak terlalu perinci. Kita akan masuk fi arkanis saum, rukun puasa. Ya. Rukun puasa ada dua, ada yang mengatakan beberapa dalam kitab ada yang 3, ada yang 2 dan lain sebagainya. Ala kulli hal, dalam kitab ini disebutkan arkanus saumi ithnani, syarat rukun daripada puasa itu ada 2. Sebentar, kemarin ada yang sedikit ketinggalan tentang syurut wujub shaum, yaitu as-sihhah, ya. Bagaimana kalau orang yang sakit, apakah boleh dia meninggalkan niat dari malamnya itu? Maka dilihat dulu, kalau memang sakitnya itu sudah ada daripada malam, ya, mungkin sakitnya sudah beberapa hari, maka dari malam sudah nggak usah niat, nggak apa-apa. Nggak usah niat, nggak apa-apa. In wajadal marad qabla fajar. Ini kalau sakitnya dari sebelum fajar sudah ada, ya. Mungkin sakitnya udah 2 hari, besok sudah puasa, dari tadi malam sudah sakit, maka dia tidak diwajibkan untuk tabiyitun niat, menetapkan niat. Nggak usah niat, karena sakitnya sudah ada sebelum fajar. Ada. Fa in lam yajid wajaba 'alait tabiit was-shaum. Tapi kalau seumpamanya dari malamnya sudah enggak sakit malamnya, ya, maka dari malamnya juga dia wajib untuk tabiitun niyah dan wajib untuk berpuasa paginya. Kalau di paginya atau di siangnya tahu-tahu sakit, maka di situ bolehlah dia, kalau memang sakitnya seperti yang kita bahas kemarin, ya, mahdzurat tayamum, yang diperbolehkan untuk tayamum, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Tsumma in 'ada ilaihil marad aftara. Kemudian ketika sakitnya itu kembali lagi, sebelum fajar enggak ada seumpamanya, ya. Kemudian tahu-tahu sakit lagi. Datang lagi itu sakit. Maka boleh dia untuk aftar, mokel atau membatalkan puasa. Kemudian langsung saja kita ke arkanus shaum, yaitu ada 2 dalam kitab ini. Ada yang mengatakan 3, ada yang 2. Yang pertama an-niyah, ya, niat, ya. Niat, maka wajib kita, ya, untuk niat berpuasa, ya. Sawa'un kana fardhon aw naflan, meskipun itu puasanya fardu atau sunnah, puasa sunnah, itu tetap dalam ibadah ini kita diwajibkan, dalam ibadah puasa ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka watajibun niyah likulli yaum. Kalau dalam puasa Ramadan, wajib setiap harinya ini kita harus niat berpuasa dari habis maghrib sampai sebelum fajar. Lalu bagaimana? Memang dalam mazhab Maliki, ya, sebenarnya seperti ini. Kenapa kok nggak bisa kita niati sekali gitu? Nawaitu shauma ramadhana salatina yauman kamilan fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa 30 hari ataupun 30 hari secara sempurna, fardhan lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Memang di situ ada beberapa pendapat ulama, katanya ada yang membolehkan, ya, dan di antara ulama kita pun, guru-guru kita pun menganjurkan juga, ya, kita harus niat selama 30, secara niat 1 untuk 30 hari maksudnya. Sedangkan yang mu'tamad, yang harus khususnya dalam mazhab Syafi'i itu harus niat setiap hari, ya, di malam ini niat untuk besok, kemudian malam besok niat untuk besoknya lagi, dan seperti itu sampai 30 hari atau 29 hari. Dalam mazhab Imam Malik diperbolehkan, sah-sah saja, ya, niat dengan secara utuh sekali, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu saya niat seumpamanya
saya niat puasa bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari secara sempurna fardhon lillahi ta'ala. Itu sah. Ya. Dan kita pun dianjurkan. Meskipun dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i enggak sah, tapi tetap dianjurkan. Kenapa? Ada dua faedah. Yang pertama, ketika kita ini kalau niat secara sempurna satu kali, maksudnya untuk satu bulan, satu kali untuk sebulan, enggak setiap malam, enggak. Ada dua faedah, yaitu al-ula sihhatus shaum. Sihhatus shaum yaumin nasiya tabitun niyah fihi ala madzhabil Imam Malik. Ketika nanti suatu saat kita ini lupa niat ketika malam ini seumpamanya besok pagi contohnya. Ketika besok pagi kita ini puasa, ternyata malamnya lupa. Sedangkan kita ketika awal puasa sudah meniatkan dengan puasa sempurna 31 kali untuk 30. Maka dalam mazhab Malik puasa kita sah. Ya, puasa kita sah karena ketika puasa itu bisa diniatkan meskipun puasanya 30 atau 29 hari sah diniati dengan sekali. Beda kalau dalam mazhab Syafi'i harus setiap hari. Ya, maka itu boleh. Ya, untuk kita taklid, ya mengikuti daripada pendapat daripada Imam Malik. Biar apa? Biar ketika nanti kalau seumpama, naudzubillah, kalau kita ini lupa niat, jadi puasa kita tetap syah ala madhab al-Imam Malik. Meskipun nanti di situ ada khilaf apa wajib foto itu nanti perinci lagi itu. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ketika kita ini meniatkan secara sempurna, niatkan sekali untuk 30 hari itu, akhdhul ajr kaminan laumata qabla tamami syahr i'tibaran bin niyati. Ketika naudzubillah, ya semua orang akan mati. Kalau ada seseorang yang sudah meniatkan 30 hari dalam satu kali niatan itu, ketika qadarullah, Allah mentakdirkan pertengahan puasa itu meninggal, 15 Ramadan, 10 Ramadan meninggal, dia sudah mendapatkan pahala secara sempurna 30 hari daripada apa yang telah dia niatkan. Itu ada dua faedah. Ala kulli hal, ya kita nggak apa-apa ya untuk niat untuk 30 hari sekali niat nggak apa-apa, atau 29 hari ya, mengikuti daripada pendapat daripada Imam Malik rahimahullah rahmatal abror. Kemudian rukun yang kedua yaitu tarkul mufattir dzakiran mukhtarun ghairu jahil ma'dzur, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, makan, minum dan lain sebagainya, ya. Adapun rukun yang biasanya ada dalam kitab yang lain, iman, dalam keadaan berpuasa, itu rukun yang ketiga. Yang kedua yaitu tarkul mufattir, meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dua rukun daripada rukun puasa. Di sini ada perbedaan ketika kita berniat berpuasa fardu dan niat berpuasa sunnah. Yang pertama, itu aja secara cepat ya. Niatu shaumil fard, niat puasa fardu. Yadkhulu waqtuha min ghurubisy syams ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Masuknya niatnya puasa fardu itu yaitu puasa apa aja? Contohnya puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, puasa nazar dan lain sebagainya, seperti yang kita sebutkan di season awal 2 itu ya. Itu waktu niat puasa wajib itu dari habis maghrib sampai sebelum tulu'il fajr, sampai sebelum subuh, istilah kata seperti itu ya. Dan wajib tabyid ya, menetapkan gitu ya. Kalau puasa sunnah beda, yadkhulu waqtuha min ghurubisy syams wa yastamirru ila zawal fala yajibut tabyid. Kalau puasa sunnah masuknya sama ya, min ghurubisy syams, dari terbenamnya matahari atau maghrib lah, bahasa setelah maghrib bahasa gampangnya, wa yastamriru ila zawal, sampai besok sebelum zuhur, sebelum zawal atau sampai sebelum zuhur. Tadi kan kalau fardu, puasa fardu harus sampai sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh dia diniati ketika pagi, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melebihi waktu zuhur, atau jangan sampai sudah masuk waktu zuhur. Ini perbedaan yang pertama ya. Kemudian
Yajibut ta'yin ka Ramadan au kafarah au nadrin au qadha. Ketika puasa fardu, perbedaan yang kedua, itu wajib kita menetapkan, menetapkan ta'yin. Seperti puasa fardu apa? Ramadan. Harus kita sebutkan ketika dalam niat. Au kafarah, ya harus kita sebutkan nawaitu shoma Ramadan. Enggak bisa nawaitu shoma gitu tok. Enggak bisa, ya. Au kafarah, au nadhr, au qadha dan sebagainya. Sedangkan dalam puasa sunat la yajibut ta'yin illa in kana shaum muaqqatan ka yaumi Arafah 'alal mu'tamad. Sedangkan dalam puasa sunnah tidak diwajibkan ta'yin, tidak harus menyebutkan kayak puasa wajib tadi. Illa in kana shaum muaqqatan, kecuali kalau puasanya ini muaqqat, ada waktu-waktu tertentu seperti yaum Arafah. Ini pun alal mu'tamad, berarti ada khilaful mu'tamad atau ada khilaf di situ, ya. Kemudian yang perbedaan yang ketiga antara niat shaumul fard wa shaumun nafl, puasa sunnah, niat puasa fardu dan puasa sunnah, la yajuzu ay yajma'a baina shaumi fardain fi yaumin wahid. Enggak bisa kita ini melakukan satu hari dengan dua niat puasa fard. Contohnya hari ini atau hari ini, seumpama saya meniatkan puasa qadha dengan puasa nadhar, yang dua-duanya adalah wajib, itu nggak bisa, harus salah satunya, ataupun tiga dan lain sebagainya, ya. Dua aja nggak boleh, apalagi tiga dan sebagainya. Beda kalau dalam puasa niat puasa sunnah, ya juzu jama' baina shaum naflain fa aktsar, biniyatin wahidatin, boleh mengumpulkan antara dua puasa sunnah ataupun tiga dan ke atas dengan satu niat. Contohnya seperti ini. Seumpamanya hari ini, itu bertepatan dengan ayam sud, ya, puasa sud atau puasa bed. Dan juga pas itu hari ini juga puasa hari Senin. Jadi hari Senin dia diniati puasa sunnah yaumul isnin dan juga diniati yaumul bed atau yaumul sud, itu sah saja, dihukumi sah. Itu adalah beberapa perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Yang harus digarisi ketika tadi saya sebutkan bahwasanya kalau puasa sunnah itu boleh niat sampai walaupun ketika pagi. Batasannya pokoknya sebelum zawal atau sebelum zuhur itu boleh, dengan catatan kalau ketika dengan catatan niatnya harus qabla dukhuli waktu zuhur, harus niat sebelum masuk waktu zuhur. Dan kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa ketika habis fajar sampai tadi. Saya sampai itu selesai puasanya atau sampai sebelum zuhur. Jadi kalau dia niatnya sebelum zuhur jam 11 niat, saya tak niati aja puasa hari Senin seumpamanya. Itu kapan sah? Sah saja. Karena dia niatnya mungkin jam 11 sebelum zawal, dan disyaratkan dari tadi subuh, ya, itu dia sampai jam 11 sampai dia niat itu dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Belum minum sama sekali, belum makan, belum ini, belum itu. Tahu-tahu nggak ada yang dimakan mungkin, ya. Terus aku tak poso wae. Nah, itu sah-sah saja, ya. Diniatkan dalam hati, pas dino Senin iki. Ini kok pas hari Senin ini, tak puasa hari Senin, sunnah puasa hari Senin, maka itu hukumnya sah. Ingat, ini ketika puasa sunnah, bukan puasa fardu. Kalau puasa fardu nggak bisa, ya. Ini saja yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan dalam sesi ke-6 ini. Adanallahu wa iyyakum. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.